Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Nasari dengan NIM 15136-2003. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan peserta didik dengan judul video yang akan saya ambil yaitu perkembangan psikologi anak pada usia 6-12 tahun. Nah, yang pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan psikologi itu? Psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah psiko dan yang kedua adalah logos. Nah, psiko yang berarti adalah jiwa dan logos yang berarti adalah ilmu. Sekarang udah pada tahu kan apa sih yang dimaksud dengan psikologi itu? Atau ingin lebih tahu lagi secara detailnya? Oke, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu di rumah, di sekolah, atau dengan orang-orang sekitarnya. Nah, jadi kemudian apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Menurut Louis Hoffman Chess, dia mengungkapkan bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang kehidupan. Dan menurut Musen, mengungkapkan bahwa perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada fisik, struktur, neurologis, perilaku, dan traits yang terjadi secara teratur dan masuk akal dan menghasilkan yang baru yang lebih baik dan lebih sehat. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan dua kata ini, yaitu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam proses perkembangannya. Nah, berikutnya ada beberapa metode-metode dalam psikologi perkembangan. Yang pertama itu adalah experiment method, yang kedua ada developmental or kinetic method, yang ketiga ada case history or clinical, yang keempat ada test method. Nah, jadi mengapa sih pentingnya psikologi perkembangan ini pada anak? Oke, yang pertama itu akan membentuk suatu fisiknya dia, kemudian mentalnya, dan emosionalnya. Yang kedua, akan memperbaiki stimulus dalam pembelajarannya dan kebutuhannya. Nah, jadi mengapa sih perlu banget kita memperhatikan nih perkembangan psikologi pada anak usia 6-12 tahun ini? Nah, seperti kita tahu, pada usia ini anak-anak baru memasuki sekolah dasar dan dia akan baru menemukan kebahagiaan dengan teman-temannya. Seperti pada gambar seperti ini. Dan kemudian yang satu ini juga tidak sih. Nah, lanjut. Nah, di sini kita memiliki dua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu yang terjadi pada perubahan dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ individu. Dan pada kualitatif, utamanya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan terdapat tidak melekat sebagai hasil dari proses pematangannya. Dan seperti apa sih fasenya? Baik, yang pertama itu usia 6-7 tahun. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat kan bagaimana dia bahagia pada usia 6-7 tahun ini. Dia akan membentuk suatu motorik kasar, di mana dia akan antusias dengan gerakan fisik. Dia lebih bahagia banget nih untuk secara langsung bermain dengan gerakan fisik dia. Dan dia akan lebih sering berkelompok dengan teman-temannya. Kemudian pada usia 8-9 tahun, di sini akan terbentuk motorik halus, di mana dia akan lebih memainkan mata dan lebih memainkan tangannya. Jadi dia lebih akan sering menulis dibandingkan mengobrol atau bermain dengan gerakan fisik. Kemudian pada usia 10-12 tahun, bisa kita lihat di pada gambar ini, pada usia ini dia akan menuju usia dewasa, dalam arti masuk remaja awal. Dia akan lebih menarik suatu keterampilan khusus ya, dan akan terjadi suatu perubahan fisik pada prapubertas dia. Pada masa ini akan terbentuk seks sekunder dia dan memiliki beberapa penyakit seperti orang dewasa. Kemudian pada usia 10-12 tahun ini akan terbentuk temperamental dia. Dia akan lebih terlihat secara emosional dan akan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.
Jadi kita sebagai peran orang dewasa adalah dampingi anak. Karena pada usia ini adalah usia yang sensitif. Karena kita ini berpengaruh sekali dengan kebahagiaan anak-anak di bawah kita gitu loh. Nah, kemudian ini adalah referensi saya, dan ini adalah dosen pengampu saya, yaitu Dr. Andes Yenina Akmal, Magister Humaniora. Begitu saja video saya. Tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.